Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ketemu lagi dengan tema menemukan pasangan yang setia. Ini sebetulnya bagi Anda yang saat ini belum punya pasangan sebetulnya. Dengan trik-trik tertentu mungkin Anda bisa lebih yakin lagi untuk menemukan pasangan yang setia untuk Anda. Oke. Sini mungkin secara singkatnya mungkin pertama Anda harus menemukan kriteria pasangan dengan jelas. Ini bisa aja misalnya seperti pasangan yang Anda bayangkan tinggi, cantik, kaya, atau apapun itu. Kriteria pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, imajinasikan, temukan kriteria pasangan dengan jelas. Dan yakinlah bahwa ketika pikiran Anda kuat, Anda akan menemukan apa yang Anda cari. Kalau Anda pernah tahu tentang law of attraction, maka yang paling berperan dalam hal ini adalah pikiran, karena manusia adalah magnet bagi manusia yang lainnya. Ketika pikiran Anda kuat, magnet Anda artinya adalah kuat, dan apapun yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi. Oke. Kemudian pikiran juga itu harus fokus. Anda harus fokus, Anda niatkan ke jenjang pernikahan. Saran saya, hindari niat untuk mencari pacar, tapi perbesar niat untuk mencari pasangan dan untuk pernikahan. Karena dengan starting point atau niat yang berbeda, pasti hasilnya pun berbeda. Ketika Anda berniat mencari pacar, mungkin ketika Anda nyaman dengan seseorang, ketika Anda ingin cari hubungan yang lebih dekat dengan seseorang, Anda bisa, ketika Anda nyaman, ketika Anda cocok, Anda langsung jadikan pacar. Tapi ketika Anda misalnya sudah tidak cocok lagi, untuk memutuskan hubungan itu jauh lebih gampang daripada ketika Anda menikah. Oke. Ini sebuah pencerahan yang terlalu mungkin terlalu kolot, tapi sebetulnya ini saran saya ketika Anda saat ini sekarang sedang mencari pasangan. Niatkan untuk jadi calon suami atau calon istri, dan hindari mencari hanya dengan niat mencari pacar, gitu ya. Oke. Kemudian yakinkan bahwa Anda mendapatkan pasangan yang terbaik. Oke, yang terbaik mungkin belum tentu yang paling sempurna menurut Anda. Yang terbaik adalah seseorang dari sekian banyak pilihan yang Anda bisa pilih. Oke. Kembali lagi saya tegaskan, Anda adalah magnet bagi diri sendiri dan orang lain. Hilangkan ketakutan terhadap masa depan dan masa lalu Anda. Oke. Ketika Anda masih takut dengan masa lalu Anda, misalnya Anda pernah berhubungan dengan seseorang yang dulunya mungkin pacar Anda, dan ketika Anda masih sayang-sayangnya pacar Anda meninggalkan Anda, atau harus meninggalkan Anda untuk selama-lamanya, sehingga apapun yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda lagi sayang-sayangnya, ada orang lain masuk, pasti ada perbandingan dengan orang yang ada dalam alam bawah sadar Anda itu. Ini sering terjadi dalam kasus hipnoterapi yang
saya alami, karena saya juga seorang praktisi hipnoterapi. Alam bawah sadar itu tidak bisa bohong. Ketika Anda mendapatkan pasangan, Anda akan coba membandingkan dengan pengalaman Anda, dan ketika masa lalu Anda mungkin jauh lebih indah, Anda akan menolak orang yang mungkin sebenarnya Anda suka, cuman ketika ada perbandingan itu tiba-tiba mendadak Anda tidak suka, dan apapun itu karena cara alam bawah sadar itu berbeda untuk satu orang dengan orang yang lainnya. Mungkin ini salah satu hambatan kenapa Anda sulit sekali untuk menerima orang lain dalam hidup Anda. Oke, begitu juga misalnya Anda terlalu takut dengan masa depan. Misalnya ketika Anda menikah nanti, Anda akan mungkin jauh lebih terkekang, mungkin akan hidupnya jauh lebih sulit dan segala macam. Ketakutan-ketakutan masa depan itu sebetulnya ketakutan yang tidak perlu Anda tarik pada saat ini. Ketakutan masa depan itu adalah ketakutan yang sebetulnya Anda ciptakan sendiri dalam imajinasi Anda. Untuk merubah itu, Anda bisa konsultasi dengan ahlinya, misalnya dengan praktisi hipnoterapi atau psikiater atau apapun itu. Dan bila Anda menginginkan konsultasi hipnoterapi, Anda bisa menghubungi saya di 0813-1488-0472 dengan saya, Wawan Rintana. Atau Anda ingin belajar tentang hipnotis dan NLP, Anda juga bisa menghubungi saya. Oke, lokasinya di Perumahan Mutiara Cimanggis, Blok F nomor 5 Depok. Anda bisa berkonsultasi dengan saya nanti. Apa yang Anda inginkan bisa kita konsultasikan, dan teknisnya mungkin Anda bisa ke tempat saya atau saya ke tempat Anda, atau bagaimanapun itu bisa nanti kita bicarakan lewat WA. Oke. Next, kembali lagi kepada bahasan kita. Mungkin setelah Anda melewati hal-hal yang menghambat Anda bisa membuat target kapan akan menikah. Buat target yang realistis dan dapat jangkau. Mungkin pada tahap ini ada perubahan kriteria untuk calon pasangan, karena di saat ini biasanya Anda sudah menemukan pasangan dalam hidup Anda dan sedang berjuang untuk merealisasikan keinginan Anda untuk menikah ke jenjang selanjutnya yang jauh lebih serius. Oke. Sekarang ketika Anda sudah mempunyai calon pasangan Anda, sudah Anda dapatkan dengan berbagai pertimbangan dan mungkin banyak pilihan, atau bahkan tidak ada pilihan sama sekali, tapi Anda sudah menentukan hal itu. Anda harus bergerak menuju target, buka hati dan melakukan tindakan ke arah tujuan. Artinya pertegas. Ketika Anda sudah merencanakan, Anda bergerak menuju ke arah tujuan. Ketika Anda masih bimbang atau makan stuck di tempat yang tidak jelas, artinya tekad Anda, niat Anda, keinginan Anda masih sebatas keinginan dan masih jauh dari realisasi. Oke. Mungkin untuk membuat Anda semakin mantap lagi, semakin nyaman lagi, semakin kuat lagi untuk membuat hubungan Anda jauh lebih ke arah serius,
Anda bisa telusuri keluarganya, pergaulannya, bagaimana spiritualnya dan lainnya. Persiapkan mental Anda, telusuri track recordnya, sehingga Anda siap ketika Anda melangkah ke hal yang lebih serius lagi. Mungkin di sini suatu pesan buat Anda. Tak ada manusia yang sempurna, tapi dapatkanlah yang terbaik. Oke. Sekarang mungkin salah satunya mungkin sedikit pencerahan. Atau mungkin ketika Anda sudah tahu, ini hanya mengingatkan saja bahwa Anda bisa membedakan ketertarikan Anda terhadap pasangan atau seseorang itu secara visual, mungkin secara postur, wajah, penampilan, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Kemudian audio, misalnya intonasi suara, kemudian apa yang selalu dibicarakan, siapa yang selalu dibicarakan, dan lain sebagainya, yang semuanya berpusat pada indera pendengaran. Kemudian satu lagi kinestetik atau perasaan. Apakah Anda berdua atau berhubungan dengan calon pasangan Anda itu nyaman, bahagia, bosan, takut, gelisah, rindu, dan lainnya? Itu adalah perasaan. Oke. Semuanya harus Anda perhatikan dengan seksama. Apakah Anda tertarik secara visual, tertarik secara audio, atau kinestetik? Kembali lagi, tidak ada lagi manusia yang sempurna. Namun ketika Anda sudah merasa yakin dengan keputusan tersebut, ambil keputusan dan kuatkan keputusan tersebut. Dan ketika Anda mungkin memutuskan untuk introspeksi atau bahkan mencari pasangan atau calon yang baru, Anda harus ambil keputusan itu. Tapi ketika Anda mengambil keputusan untuk terus ke arah yang permanen atau jauh lebih serius, maka ambil keputusan tersebut. Oke, ini berlaku mungkin Anda sebagai calon dari seorang suami atau calon dari seorang istri. Anda berhak mengambil keputusan ini karena ini adalah hasil pertimbangan yang matang dari diri Anda. Oke. Nah, ini ketika Anda sudah memutuskan untuk melanjut ke arah yang jauh lebih serius, Anda harus membuat komitmen dengan pasangan Anda. Misalnya merencanakan pernikahan, terus merencanakan lokasi tempat tinggal atau rumah, di mana ikut mertua, atau misalnya ngontrak, atau memang sudah punya rumah sendiri. Terus pengelolaan keuangan, bagaimana bicarakan dengan pasangan Anda dan lainnya, sehingga ketika Anda sudah benar-benar ada komitmen dan menjadi pasangan suami istri, hal-hal inti itu sudah dibicarakan sebelum melangkah ke hal yang jauh lebih serius. Oke, mungkin ada orang berpendapat bahwa cinta itu buta, tapi Anda bisa membuatnya realistis dan nyaman. Karena hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah perlu keberanian. Hidup itu adalah harus dijalani. Kadang memang tidak seindah impian, tapi buatlah realitas yang terbaik
dari indahnya mimpi Anda. Anda bisa membuatnya jadi nyaman, menjadi bahagia, menjadi damai. Dan itu perlu keberanian dan mungkin pengorbanan. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut, kembali saya tampilkan nomor telepon saya. Nomor WA 081314880472 dengan Wawan Rintana. Anda bisa konsultasi hipnoterapi atau Anda ingin mempelajari hipnotis dan NLP. Bila Anda tertarik bisa menghubungi saya, dan teknis ataupun kesepakatan lainnya bisa kita bicarakan lewat telepon atau WA. Oke, thank you. Tetap semangat di masa sulit. Salam bahagia, salam nyaman. Jika mimpi Anda tercapai, artinya pikiran Anda kuat, hati Anda kuat, mental Anda kuat, dan Anda telah berhasil menaklukkan mimpi Anda menjadi kenyataan. Oke, stay at positive thinking. Thank you.